Halo Sobat Katekese Indonesia. Apakah Anda pernah melihat gambar yang ini? Ya, ini adalah gambar dari Santo Martinus, seorang uskup dan pengaku iman. Sebelum menjadi uskup, riwayat hidup Santo Martinus ini sangat menarik untuk kita pelajari dan juga kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Santo Martinus dilahirkan di Sabaria, Hungaria pada tahun 315. Ayahnya seorang perwira Romawi dan tidak seorang pun baik ayah maupun ibunya merupakan pengikut Kristus. Namun Martinus merasakan adanya panggilan yang kuat dari dalam lubuk hatinya untuk menjadi pengikut Kristus. Maka pernah pada suatu ketika, pada usia 10 tahun, Martinus diam-diam untuk pergi ke gereja. Dia mengetuk pintu gereja Katolik. Dan dia juga diam-diam belajar tentang iman Katolik, supaya ia bisa dibaptis. Namun ketika usia 15 tahun, Martinus dipaksa oleh ayahnya, yang adalah seorang perwira Romawi, untuk mengikuti jejak ayahnya, masuk dalam angkatan bersenjata atau menjadi tentara Romawi. Padahal sesungguhnya Martinus tidak menyukainya. Ia tidak suka saling membunuh dan tidak suka peperangan. Namun karena ketaatannya kepada sang ayah, Martinus pun mengikuti keinginan ayahnya. Pada suatu malam, dalam perjalanan dinasnya, pada saat itu adalah musim dingin, Martinus berjumpa dengan seorang pengemis di sebuah gerbang kota. Pengemis ini mengenakan pakaian yang compang-camping dan menggigil kedinginan. Pengemis ini melihat Martinus dan dia mengulurkan tangannya, memohon belas kasihan dan perhatian dari Martinus. Martinus pada saat itu tidak membawa uang sepeser pun. Martinus menghentikan kudanya, lalu turun mendekati pengemis tersebut. Martinus melepaskan mantel yang ia kenakan sebagai seorang tentara, lalu mengeluarkan pedangnya. Ia membagi dua mantel yang ia kenakan, sehingga sebagian dari mantelnya tersebut ia kenakan kepada pengemis yang kedinginan tersebut. Dan setelah itu ia melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya. Sampai di kota yang dituju, ia malah diolok-olok dan diejek oleh orang-orang di situ. Karena mantolnya tidak seperti tentara pada biasanya. Mantolnya tidak utuh. Namun yang menarik adalah malam hari sesudahnya ketika Martinus beristirahat, ia mengalami sebuah penglihatan. Ia bermimpi Yesus mendatanginya dan mengenakan mantel yang diberikan kepada pengemis tersebut. Yesus yang datang kepadanya bersama dengan para malaikat dan para kudus berkata kepada para malaikat dan para kudus yang mengikutinya, "Lihat mantel yang diberikan Martinus kepadaku, padahal ia masih seorang katekumen atau calon baptis." Keesokan harinya sesudah mengalami penglihatan tersebut, Martinus mohon untuk segera dibaptis. Ia lalu mengundurkan diri dari dinas ketentaraan. Sebab katanya, "Aku sudah menjadi laskar Kristus. Karena itu aku tidak mau ikut berperang." Meskipun ia mendapat banyak tantangan, namun keputusannya sudah bulat. Ia ingin menjadi pengikut Kristus, menjadi tentara Kristus. Martinus kemudian menjadi seorang imam dan akhirnya menjadi uskup yang hebat. Ia sering memberikan kesaksian dan juga kisah hidupnya yang sangat menarik dan inspiratif. Martinus wafat di Tours, Prancis pada tanggal 8 November tahun 397. Dan ia dimakamkan di pemakaman kaum miskin sesuai dengan permintaannya. Sobat Katekese yang terkasih, pengalaman Santo Martinus dalam berbagi
dari segala keterbatasannya, tentu juga sering kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang, banyak tokoh-tokoh publik yang kita kenal membagikan segala sesuatu yang mereka miliki. Misalnya saja Baim Wong. Dia menyamar sebagai seorang miskin untuk dapat bertemu dengan sesama yang miskin, lalu membagikan apa yang ia miliki. Begitu juga Kang Deddy Mulyadi. Ia berbagi dengan siapa saja yang ia jumpai dalam perjalanannya, dalam kesehariannya. Ia tidak hanya memberikan uang, tetapi juga memberikan perhatian dan juga solusi atas masalah hidup yang dihadapi orang-orang di sekitarnya. Dan baru-baru ini ada satu kisah yang sangat menarik, di mana Presiden kita, Joko Widodo, memberikan jaket yang ia kenakan kepada salah seorang korban bencana banjir bandang di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Dan saya yakin masih banyak pengalaman lain yang kita pernah lihat ataupun pernah kita lakukan dalam hal berbagi kepada sesama. Dan kita ingat, Yesus sendiri pernah berpesan dan pernah mengajak kita semua sebagai pengikutnya untuk dapat saling berbagi kepada mereka yang miskin, mereka yang lemah, mereka yang kecil dan tersingkir. Dalam Injil Matius bab 25 ayat 40, Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Mari berbagi, semakin berbagi, semakin